Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memperkenalkan perusahaan kami Datayu dengan fokus pada salah satu layanan kami, yaitu FarmiSpace. Oke, jadi Datayu adalah perusahaan AI dengan visi yaitu memberdayakan sektor pertanian dengan kecerdasan AI. Nah, dengan mudah mengelola berbagai jenis data lahan, atau kami membantu para petani di seluruh dunia menemukan nilai tersembunyi dari lahan mereka. Nah, kita juga bisa menjamin akurasi prediksi farming space yang sangat tinggi dan juga mampu menganalisis hampir semua jenis tanaman. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana para petani bisa berkembang ketika perubahan iklim terus merusak tanaman mereka. Nah, saya akan memberikan perumpamaan melalui seorang petani yang bernama Tim. Nah, ini adalah Tim, seorang pemilik lahan pisang seluas dari 1.000 hektar. Oke, dia mengelola lahan seluas itu seorang diri pastinya sangat sulit dan juga ditambah lagi dengan dampak perubahan iklim. Pastinya tantangannya menjadi jauh lebih berat. Oke, adanya kekeringan atau badai atau peningkatan suhu. Dan pastinya tim juga menghadapi berbagai masalah serius seperti hasil panen yang buruk, penyebaran penyakit tanaman, kerusakan akar, dan lebih banyak lagi. Nah, jika tim masih menggunakan cara tradisional seperti memasang sensor, bayangkan berapa banyak sensor yang harus dia pasang dan berapa besar biaya yang harus ia keluarkan untuk seluas 1.000 hektar. Pastinya yang satu, biaya akan jauh lebih tinggi. Perawatan juga akan menjadi sangat rumit dan juga adanya data berbasis titik. Yang artinya data hanya dikumpulkan dari satu titik saja, jadi tidak mewakili seluruh lahan. Nah, metode ini hanya memberikan data tidak langsung seperti suhu, cuaca, kelembapan tanah, tapi tidak memberikan data langsung dari tanaman itu sendiri. Misalnya, apakah tanamannya sehat atau kekurangan air atau terserang hama gitu. Nah, tapi kita sekarang tidak usah khawatir karena adanya data satelit yang bisa mengubah semuanya. Nah, data ini mencakup seluruh area, tidak memerlukan instalasi, aksesnya sangat cepat, dan juga sangat terjangkau. Tapi, untuk menggunakan satelit ini, nah dia tuh mungkin kayak Google Maps. Kita sering kesulitan untuk membaca dan memahami, karena kalau dibaca sendiri itu sangat kompleks gitu. Nah, itulah mengapa kami menggunakan FarmiSpace untuk membantu membaca dan mengerti. Nah, itu saya mau memperkenalkan kalian kepada service kami, FarmiSpace, yaitu solusi pertanian berbasis AI. FarmiSpace mengubah data lahan yang kompleks menjadi wawasan yang jelas dan mudah digunakan, dan membantu petani memantau kesehatan tanaman, mendeteksi penyakit sejak tahap awal, dan juga membuat keputusan pertanian yang lebih baik. Oh, dan yang paling menarik adalah tidak usah ada tanpa instalasi sensor sama sekali ya. Jadi tidak usah pakai metode tradisional. Oke. Dan dengan FarmiSpace, kalian dapat memantau data lahan secara real time di satu platform. Kalian dapat menganalisis berbagai indeks seperti indeks NDVI, indeks kelembaban tanaman, indeks nitrogen tanaman, indeks kesehatan tanaman, maupun indeks pemantauan bibit. Dan juga lebih banyak lagi. Dan bukan hanya beberapa indeks ini, tapi kami juga terus mengembangkan indeks baru secara berkala. Nah, dengan FarmiSpace ini, kalian dapat mendeteksi apa saja kekurangan yang dibutuhkan untuk lahan pertanian yang ditunjukkan oleh lingkaran merah ini. Nah, sebagai contoh, saya akan mengambil indeks kelembapan tanaman nih yang di bagian sini.
di kanan bawah ya, menunjukkan area tuh terlalu kering sehingga diperlukan tindakan segera. Dengan menggunakan farming space, petani pun bisa menggunakan pupuk, air, pestisida dengan akurat gitu. Nah, aku kasih contoh nih, ada pemantauan indeks kesehatan tanaman. Nah, sebelum topan datang, lahan terlihat hijau, yang artinya sehat gitu ya. Tapi setelah topan gitu, warnanya berubah nih menjadi oranye, menunjukkan ada kejanggalan atau ada keabnormalan. Dengan farming space, perubahan warna sekecil apapun itu dapat menjadi tanda peringatan. Dan petani bisa juga segera mengambil tindakan. Ada contoh lagi nih. Jadi ini banyak contoh lain yang jadi favorit banyak orang nih, namanya indeks kelembapan tanaman. Oke. Nah, dengan bantuan sistem irigasi presisi, kita bisa melihat perbedaan warna antara tanaman sehat nih yang di sini bagian biru sebelah kiri, biru tua ya, dan tanaman yang mengalami kekeringan yang ada di bagian biru muda. Nah, sebelah kanan. Hal ini memungkinkan kalian untuk mengidentifikasi area mana yang membutuhkan lebih banyak air dan mana yang mungkin sudah kelebihan air. Oke, selanjutnya saya mau kasih tahu juga farming space itu tidak hanya bisa menganalisis kesehatan tanaman, tapi juga bisa mendeteksi abnormalitas sejak tahap awal ya. Dalam kasus ini nih bisa dilihat, terlihat area kecil yang menunjukkan abnormalitas. Jadi ketika tim turun ke lapangan nih, ternyata udah ditemukan adanya penyakit Panama. Jadi perubahan warna ini menjadi signal awal yang memungkinkan petani untuk segera mengambil langkah penanganan. Oke, jadi ketidaknormalan ini tidak bisa dilihat langsung dengan mata kita, tapi juga dengan bantuan farming space. Kita bisa mendeteksi tanda-tanda awal sehingga bisa mencegah penyebaran penyakit seperti yang dapat kalian lihat di nomor 3 ini. Nah, di mana mereka sudah dalam proses penebangan pohon. Jadi, jika kalian sudah menemukan nih kejanggalan ini dari awal, proses penebangan pohon ini tidak akan terjadi. Gitu. Nah, contoh lain nih, ada yang lebih dekat dengan kita, yaitu kasus tanaman okra yang ada di Indonesia. Oke, jadi terlihat adanya perubahan warna pada lahan nih, yang sebelah kiri. Adanya keabnormalitas, dan saat tim Karawang turun ke lokasi, ternyata ada investasi tikus. Tuh. Nah, jadi kita kayak mau berterima kasih kepada farming space sudah menangkap keabnormalan itu lebih awal. Jadi bisa mengambil tindakan secepat mungkin. Nah, setelah kalian mengetahui nih bahwa tikus berasal dari area ini, kalian juga bisa langsung melakukan kayak taruh racun tikus gitu di sekitar titik tersebut agar penanganannya lebih efektif gitu. Nah, sekarang tim juga setelah tim menggunakan farming space, hasil panen pisangnya benar-benar membaik. Pemantauan cepat dan mudah untuk lebih dari 1000 HA, hemat air, pupuk, dan pestisida, dan juga mengawasi pergerakan pesaingan. Oke, namun bukan hanya tim yang bisa diberdayakan, kalian pun juga bisa loh. Jadi dengan farming space, perusahaan kalian dapat menyederhanakan operasional, meningkatkan produktivitas, dan juga mengambil keputusan yang lebih cerdas. Hanya dengan beberapa klik aja nih. Maka dari itu, yuk mulai dengan farming space. Cukup dengan satu langkah untuk menentukan lokasi lahan, kalian sudah bisa menjadi ahli dalam pertanian presisi. Dan sekarang saya mau memandu kalian langkah demi langkah dalam menggunakan platform kami yaitu Farming Space. Jadi kalian bisa buka di Google farmingspace.com dan kalian bisa lihat platform kami. Dan setelah itu saya akan mengajarkan kalian bagaimana menggunakan platform itu secara singkat.
Ya, boleh dilanjutkan. Ada pertanyaan yang mau ditanya sebelum aku masuk ke demo. Ya, silakan untuk Pak Fendi Marzuki, boleh diajukan pertanyaan. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya Fendi dari Kitani. Saat ini kita lagi penanaman bawang merah ya di Cianjur Selatan, yang dimana lahan kita itu dataran tinggi, kemudian penggunaan lahan juga tidak rata ya, ada lerengan, terus penggunaan lahan itu tidak rata. Kemudian pantangan kita juga di dataran tinggi itu sering juga ada kabut dan lain sebagainya gitu. Dan yang saya ingin tanyakan itu penggunaan farming space di atas satelit itu apakah misalnya contoh yang lerengan itu apakah pengambilan gambarnya itu merata dari satelit, kemudian jika adanya kabut dan cuaca dan lain sebagainya itu mengganggu juga dari pengambilan gambar satelitnya dari farming space itu sih. Saya akan mengambil Emily untuk menjelaskan pertanyaan dari kakak. Okay, hello, sir. Hello. Okay, so I'm going to answer this question in English, and Okay, it's okay. Ms. Ardelin will translate it into Indonesian later. No, it's okay. English Okay, only. okay. So you mentioned that there might be a lot of fog problem in the land where you planted your plants. Well, I think because we use the satellite data resources, and later we're going to show you the our service platform, so you'll be able to see more clearly how this works. But actually, it does have some shortage, because satellite you will have to have not not covered, so you'll be able to see the image and the condition of your crops. So what we can offer is that our data is updated daily. Okay, so if you subscribe to our daily service, you will be able to see daily data for the indexes that you are interested in. So so maybe one day when the satellite goes through your land and is covered by fog, but it's okay because tomorrow, maybe tomorrow or the day after tomorrow is not covered by fog. So when it's daily updated, you'll be able to compare the data before and after, even though you have one day that is out of cover. Okay, so I think this will answer a little bit of your question, because it does have some problem when it's cloud covered, so you won't be able to see the satellite data from our platform, but it's updated daily, so you'll be able to see from time to time the before and after, like the condition of your crops. So I hope this answered your question. So when it's covered, you won't be able to see the data, but it's updated very frequently, so you will be able to compare the before after effects. Okay. One again. So the updated will be updated by automatically or manual by Oh, it's updated automatically. Okay. Yes. So when you go like every day on our platform, you'll be able to see the updated data, and you'll see the time series as well. So it helps you to compare before and after effects. So later, our Ms. Ardelin will show you our platform, how it works. You'll have more clear idea. Okay. Thank you for your question. Thank you for the answer. Thank you. Jadi pertama-tama kalian bisa buka nih situs Farming Space, dan secara otomatis tampilannya akan ada dalam bahasa Inggris. Nah, jika kalian kurang nyaman menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa mengganti pengaturan bahasa di bagian atas nih, bagian login. Di sebelah login ada bahasa. Nah, di sini kalian bisa merubah bahasa jadi bahasa Indonesia kayak gini. Oke, jadi sekarang kalian bisa langsung masuk coba gratis di sini. Nah, ini kalian juga bisa menggunakan akun Google maupun
kalau misalnya kalian memiliki akun sendiri, kalian bisa langsung di sini ya, klik di sini untuk masuk seperti ini. Nah, ini aku akan menggunakan akun Google kami. Nah, oke nih, kita udah masuk nih di bagian Space. Oke, nah setelah kalian masuk, kalian akan melihat banyak fitur yang bisa digunakan. Untuk pengguna komputer seperti saya, kalian bisa melihat di bagian kiri sini nih, banyak fitur-fitur yang muncul. Nah, tapi untuk pengguna ponsel, kalian mungkin perlu menekan ikon 3 garis putih yang mungkin ada berada di bagian sini ya. Dan fitur-fitur itu juga akan muncul. Tapi untuk dan gitu kalian juga bisa melihat di bagian bawah sini ada banyak fitur yang tersedia untuk digunakan. Oke, lalu kalian bisa lihat di layar. Kalian bisa lihat di layar tuh ada satu kotak kayak gini. Nah, kotak ini adalah lahan demo ya, yang mungkin kalau kalian baru buka demo itu maka ada beberapa kotak yang berbeda. Nah, ini adalah lahan demo yang disediakan oleh Space untuk kita coba dan eksplorasi. Nah, saat ini kalian bisa klik kotaknya, kotak manapun itu yang ada di layar kalian, akan muncul grafik nih seperti ini di sini. Dan beberapa fitur tambahannya itu di sini, bagian kanan sini. Nah, aku coba pilih ini deh, indeks kelembapan tanaman. Nah, dia akan muncul lapisan warna di atas peta. Nah, aku coba kelembapan, ini juga bisa nih, kelembapan latar belakang. Jadi terserah kalian mau yang mana. Nah, nanti biasanya ada lapisan di peta tuh yang berarti ada level-levelnya. Di mana nih? Biasanya biru tua bagian sini yang menunjukkan kelembapan yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan misalnya ada kuning nih, yang kuning bagian sini, yang menunjukkan kelembapan yang sangat rendah. Dan bisa dilihat di bagian sini nih, lapisan dan bagian di sini lihat kuning itu ada di bagian paling bawah. Jadi dia otomatis kelembapannya tuh sangat rendah. Nah, warna-warnanya juga bisa dilihat ya dari bagian kanan di sini. Itu lapisan ini kalian bisa melihat, oh ini levelnya kurang nih atau levelnya terlalu tinggi gitu. Nah, kalian juga bisa mencoba fitur lain seperti NDVI atau seperti indeks pertumbuhan tanaman, indeks kelembapan latar belakang gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya akan membantu kalian langkah-langkah untuk menambahkan layar baru. Oke. Jadi kita bisa mulai dari sini nih. Di sini. Kita klik layar sini, lalu kita bisa klik cari lahan atau periode. Oke. Cari lahan periode, ada juga tulisannya tambah lahan baru. Oke. Saya akan menggunakan garis lintang dan bujur. Sini ya. Tapi kalian juga bisa pakai nama kota jalan. Oke. Jadi di sini kalian bisa memakai atau menaruhkan seperti kayak koordinat gitu. Dan kalian tinggal cari aja di Google Maps. Misalnya saya menggunakan Karawang punya technical machine itu ada di Karawang. Nah, ini ya. Nih, kita open di Google Maps. Dia ada di bagian sini. Nah, kalian tinggal klik bagian kanan dan kalian copy bagian situ. Lalu kalian langsung bisa taruh di sini, bagian sini. Nah, habis itu kalian bisa langsung lokasi dan dia akan otomatis muncul di bagian sini. Tunggu sebentar.
Nah, oke. Saya mau misalnya nih pakai bagian sini. Jadi kalian tinggal pakai yang segitiga ini, kalian tinggal pencet yakin, dan kalian bisa langsung pencet seperti ini ya. Nih. Nah, jadi alat-alat ini memudahkan kalian untuk berinteraksi nih dengan peta dan juga memilih area dengan lebih mudah. Nah, untuk menganalisis area nih, kita setelah tekan icon sendiri kan bisa bikin kayak lahan kalian gitu. Nah, ini adalah seleksi bebas. Jadi kalian bisa membentuk sesuai dengan keinginan kalian. Nah, untuk laptop, kalian bisa langsung klik di sini, bagian ujung terakhir di sini. Namun, kalau misalnya untuk ponsel, untuk bagian yang terakhir, untuk bagian sini, kalian harus klik 2 kali, lalu akan muncul tambahan lahan. Nah, kalian juga bisa melihat ukuran area yang saya tambahkan tadi, dia ada 0,06 hektar. Lalu kalian juga bisa habis itu tambah lahan, kayak seperti ini. Nah, untuk menambah lahan, kalian disuruh akan nulis nama lahan, jenis tanaman, dan juga tanggal mulai tanam. Nah, jadi saya akan menggunakan akun saya yang sudah saya menaruhkan informasi yang ada di Karawang gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah Karawang yang Karawang Field ya, yang ada di Indonesia. Bisa dilihat field areanya ada 0,15 hektar. Nah, di sini kalian bisa melihat nih NDVI-nya, kalian juga bisa melihat crop growth health-nya, crop health index-nya gitu-gitu. Nah, kalian juga bisa melihat tren keseluruhan dari indeks-indeks tersebut seperti pertumbuhan atau kelembapan melalui grafis di sini. Dan jika kalian mikir kalau misalnya, oh ini grafisnya terlalu pusing untuk dilihat, kalian bisa pencet bagian yang kalian tidak mau dan dia akan langsung keluar hanya yang kalian mau lihat begitu. Nah, setelah kalian juga bisa melihat, misalnya nih saya mau kelembapan nih yang moisture gitu. Saya mau lihat, wah sepertinya di bagian sini sangat kering gitu ya. Nah kalian bisa lihat nih levelnya juga lumayan cukup rendah. Nah misalnya kan gini, contoh warna kuning ini menandakan kelembapan yang sangat rendah, sementara lainnya menunjukkan kelembapan yang berbeda-beda. Jadi tergantung lahan kalian seperti apa. Nah, salah satu fitur yang menurut saya sangat menarik yang bisa kalian gunakan itu adalah namanya split screen. Ini adalah bagi layar. Nah, fitur ini memungkinkan kalian untuk melihat 2 sampai 3 lahan yang berbeda pada samaan atau tanggal yang berbeda pada lahan yang sama, dan ini fitur sangat fleksibel tergantung pada kalian yang ingin kalian bandingkan gitu. Nah, misalnya nih saya mau Karawang rodent case dan saya memilih salah satu case lagi nih, misalnya nih ada pineapple. Nah, gitu kan. Saya tinggal pencet aja split screen. Dan dia langsung membagi 2. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian pineapple, mungkin saya mau lihat NDVI-nya nih. Dan mungkin untuk Karawang rodent case, saya mau lihat NDVI juga, saya mau membandingkan. Nah, kalian langsung bisa nih membandingkan. Dan juga jangan lupa kalian bisa melihat tanggalnya. Mungkin ini saya mau melihat Mei 15. Atau mungkin bagian sini saya juga mau lihat tanggal Mei 10, misalnya. Nah, ini sangat berguna untuk kalian yang membandingkan lahan-lahan kalian yang misalnya 2 sampai 3 gitu ya.
Nah, sekarang ada lagi fitur-fitur lainnya yang ada di sisi kiri bagian sini. Saya mau menjelaskan fitur analisis data nih, data analisis. Nah, untuk ini, dia tuh sangat membantu kalian untuk memantau semua lahan dan mengoptimaliskan efisiensi kerja kalian. Fitur ini dilengkapi dengan laporan mingguan, dan salah satu sorotan adalah kemampuan untuk membandingkan data saat ini dengan data yang ada di minggu lalu. Dan saat mengelola beberapa lahan sekaligus, fitur ini sangat membantu pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi lahan mana yang membutuhkan perhatian segera. Nah, kalian juga bisa mengurutkan data dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, seperti ini. Misalnya saya mau dari tinggi, damage levelnya juga dari yang paling tinggi gitu. Jadi paling damage mungkin my palm ini ada kerusakan berbagian di growth index ratio-nya atau average growth moisture-nya begitu. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan season management. Ini juga sangat penting. Nah, di mana ini kalian bisa melihat tanaman kalian tumbuh di musim yang berbeda. Dari fungsi manajemen musim, Anda dapat melihat dalam bentuk grup. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, ada musim yang di sini ya, default season ini. Kalian bisa dilihat tahun 2024, bulan 1 sampai 2024 bulan 12. Kalian sudah panen berapa tanaman, dan juga bisa dilihat seberapa besar tanah kalian secara keseluruhan. Misalnya total areanya nih ada 278,09 hektar dan totalnya ada 20 lahan gitu. Jadi kalian bisa sangat akurat gitu dan melihat semua data dengan komplit. Nah, selanjutnya ada namanya alert settings, yaitu pengaturan notifikasi. Nah, untuk ini kalian dirancang untuk membantu mengingatkan soal tindakan penting yang perlu dilakukan. Karena nggak semua orang punya waktu buat cek lahan setiap hari gitu ya. Jadi notifikasi ini akan mengirimkan pengingatan sesuai jadwal yang kalian atur sendiri. Nah, pengguna perlu mengatur notifikasi, jadi kalian bisa mengatur notifikasi sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Jadi kalian bisa dilihat di sini nih, kalian bisa lihat. Jadi setelah planting, berapa hari nih setelah kalian plan lahan kalian gitu. Jadi dia juga bisa di semua lahan yang kalian ada, bukan hanya satu. Dan mungkin saya sekarang mau memperkenalkan salah satu fitur namanya Pixel Mode ya. Nah, saya pilih dulu Karawang. Di bagian Karawang, nih. Jadi Pixel Mode itu apa sih? Jadi Pixel Mode untuk mengaksesnya, pertama-tama kalian bisa zoom in dulu nih bagian sini. Lalu klik salah satu lahan yang saya mau pilih, ini namanya yang Karawang. Lalu kalian tekan tombol ini, yang bagian plus ini. Nah, Pixel Mode ini memungkinkan kalian untuk memperbesar tampilan dan menganalisis data secara detail dan juga secara detail di dalam lahan. Nih, sebagai contoh. Nah, saya misalnya mau moisture lagi nih, kelembapan tanaman. Kalian bisa lihat, misalnya kalian bisa memilih parameter seperti indeks kelembapan nih yang saya pilih, dan melihat tingkat kelembapan di berbagai bagian lahan. Nah, kalian akan melihat variasi warna yang berbeda-beda. Contohnya warna kuning nih yang di sini, yang saya katakan tadi, dia rendah dalam moisture gitu ya, kelembapan. Jadi sehingga kalian bisa dengan mudah mengidentifikasi area tertentu yang mungkin membutuhkan perhatian yang lebih banyak gitu. Dan bagian sini nih bisa dilihat dia 6,6 dan bisa dilihat di sini 5 itu bagian sini, dan mungkin dia biasa aja gitu. Boleh
analisis secara keseluruhan ya menggunakan pixel mode ini. Nah, mungkin sekarang kalian mungkin penasaran soal harga. Dan mungkin kalian juga berpikir bahwa, wah mungkin mahal banget nih karena ada teknologi AI dan juga satelit. Tapi sebenarnya harganya cukup terjangkau loh. Dan saya mau menjelaskan plan kami, package kami, yaitu ada Pro sama Pro Plus. Nah, perbedaannya apa sih Pro sama Pro Plus? Jadi perbedaannya, salah satunya tuh monitoring frequency, yaitu frekuensi pemantauan. Bisa dilihat frekuensi pemantauan yang Pro tuh hanya pemantauan mingguan, sedangkan yang Pro Plus itu dia pemantauan harian. Dan pasti bedanya lebih akurat yang Pro Plus karena dia tiap hari dipantau gitu. Dan juga perbedaan dalam hal resolusi. Resolusi yang Pro hanya 10x10, sedangkan yang Pro Plus itu 3x3 gitu. Dan dengan langganan Pro Plus, kalian juga bisa mendapatkan akses ke semua fitur yang ada di Farming Space, semua fitur yang tersedia. Nah, salah satu keuntungan besar untuk menggunakan Farming Space adalah kalian tidak perlu memasang sensor satupun. Apapun yang ada di lahan itu jadinya jauh lebih praktis. Jadi kalian dengan mudah menambah kuota langganan untuk memantau lebih banyak lahan. Bahkan bisa memantau lahan kompetitor loh, atau lahan milik petani kontrak lain, semuanya dalam satu platform yang sama yaitu Farming Space. Jadi itu aja untuk tutorial Farming Space hari ini. Mungkin kalian ada pertanyaan yang mau ditanya? Silakan untuk audiens, ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Ini Kak, saya belum begitu paham ya masalah tentang sistem AI gitu. Itu kan biasanya AI sistemnya berjangkanya dengan waktu ya Kak, yang kalau mau dikoreksi atau riset lapangannya kayak gitu lahan yang kita mau tanam gitu Kak. Sebenarnya membantu kita untuk membaca secara gampang. Dia itu misalnya kalau kita menggunakan Farming Space tanpa AI atau misalnya satelit tanpa AI, kita tuh akan kesulitan membaca apa sih arti datanya dari situ. Nah, makanya kita menggunakan AI ditambah satelit yang kita membuat di platform kami yaitu Farming Space. Dari situ AI itu membantu kami untuk membaca data-data yang kita dapatkan nih dari saham dari lahan kalian gitu. Jadi AI itu membantu kami secara gampang. Jadi bacanya tuh simple gitu. Masalah saya tertariknya sama tikus tadi ya, data tentang tikus itu pasti saya menanyakan soal akurasinya Kak. Iya. Yang ada di Okra itu bukan? Ya, yang saya tadi. Nah, jadi sebelum misalnya kita tidak menggunakan Farming Space gitu ya. Nah, kalau tidak menggunakan Farming Space, kita tidak bisa mendeteksi keabnormalan pada tahap awal yang ada di sebelah bagian kiri tadi kan ada warna yang berbeda. Nah, itu tuh sudah di Farming Space sudah kasih tahu kita nih, oh ini ada keabnormalan. Jadi tim Karawang mereka langsung turun ke lapangan dan melihat ini ada apa ya dengan bagian sini nih. Dan mereka tuh langsung melihat oh ada tikus racun banyak banget tikus yang menggigit atau membuat tanaman kita hancur begitu. Dan langsung bisa ada tindakan secepat mungkin. Emily untuk menjelaskan ke kakak ya. Okay, hello sir. Hello sir. I understand your question because you were talking about you have banana lands in different places and in different weather conditions, right? And so actually you were thinking about like how accurate it is. My answer will be actually Farming Space gives you a standardized data for your reference. So you'll be able to spot abnormalities. This will highly connect it to the knowledge of your planting knowledges. Okay, so this will not tell you, okay, this is a sign of disease or what kind of disease it is.
I think you can picture it or think about pharma space as a health check. When you go to a hospital, right, you don't know what happened to your body, or you don't know how healthy your body it is. So you go on a general health check. And maybe you found out that there are some abnormalities on your stomach, and you can do some more investigation in that area. So pharma space is like a health check, a general health check of your field of your farmland. And you'll find out, oh, there's abnormalities. And you can do some more with pharma space as well. Because, for example, you have very good knowledge on banana planting, and then you might be concerning some questions or problems, maybe like when to harvest, or when it does have diseases, right? So you can use pharma space to see, oh, when the disease happened, a data will drop to a certain rate. So next time when you observe other fields, when that data drop to a certain rate, that might be a sign of the disease. That's from your past experience and your observation. So this is like how you use pharma space. The first one is that you see it as a health check. The second one is that when something happens, you note the data rate, and then next time you see the data rate reach to this point, that might be something happened in the past. Okay, so yeah, this is my advice or suggestion for you. Gitu Kak. Jadi menggunakan farming space ini kan kakak bisa mendeteksi kejanggalan atau segala, misalnya pupuknya kurang, itu tuh kakak juga bisa langsung ambil tindakan gitu, misalnya ke lahan kakak bisa lihat, oh bagian sini tuh misalnya pupuknya kurang, kakak bisa langsung dengan riset kakak, misalnya kakak juga bisa menggunakan fitur yang namanya split screen tadi saya gunakan dan jelaskan. Kakak bisa membandingkan, oh yang di bagian sini pisang yang bagian, misalnya pisang bagian Karawang nih sama pisang bagian di mana, itu bedanya apa gitu. Itu saya tuh uji coba mungkin ini lebih membantu gitu. Itu kan saya uji coba cuma manual ya Kak, Ya. tentu gitu sampai satu lahan kayak gitu ya, kayak yang tadi dicontohin berapa 0,berapa hektar gitu kayak gitu. Saya tertarik juga, tapi mungkin sedikit di ini itu sistem misalkan rata-rata gitu di Indonesia itu sinyal itu sebagian, contohnya di Karawang juga kan saya kecil gitu, tempat nenek saya di Rawamarta itu sinyal mungkin ada di bawah 4G gitu, 3G juga hampir kadang ada muncul gitu sinyal 3G. Itu masalah sinyal gimana Kak? Kalau untuk satelit sinyal itu dia pastinya bisa, yang penting tidak tertutup dengan awan atau kabut gitu ya. Mungkin kakak juga bisa langsung menggunakan farming space kita. Kalau misalnya kakak langsung ada, misalnya baru bikin account nih, kakak ada 14 hari gratis untuk mencoba-coba. Kakak bisa membandingkan pisang kakak yang di bagian dua bagian berbeda itu, kakak bisa melihat. Itu saya kan kemarin tuh uji coba di daerah sekitaran Purwakarta itu konturnya kan posisinya ya di perbukitan ya, lahan bebas masih milik perhutani gitu. Saya juga ini kan lahan warga, bisa dikelola sama warga, uji coba sampai 1 tahun itu panen gitu. Lihat hasil panennya itu kurang gitu. Jadi ini kan saya mau uji coba ini seperti ini ya, mungkin itu dari hama ini misalkan kutu-kutu kayak gitu, misalkan dari cabai cengkeh, cabai rawit kayak gitu, tomat itu bisa di ini lagi nggak, seperti hewan-hewan ini ente kutu kayak gitu atau ulat. Jadi farmacist tidak bisa langsung mendeteksi, oh di dalam tuh ada hewan apa aja nih, tapi dia bisa mendeteksi kejanggalan. Oh di sini bagian sini ada yang aneh nih,
Jadi kakak bisa langsung ke tempat sana dan melihat sebenarnya di setiap bagian sini tuh kenapa gitu. Mungkin kakak juga bisa coba dulu farming space, karena kalau kakak login, kakak user baru, kakak bisa mendapatkan 14 hari free trial untuk kakak coba, mungkin coba-coba dengan lahan-lahan yang kakak ada. Iya. Ya udah Kak, makasih Kak. Mungkin untuk pertanyaan bisa jeda dulu sebentar ya, Iya. Pak Ardelin. Bisa dilanjut dari sharing Mr. Liu. Terima kasih untuk Pak Saifuddin pertanyaannya dan Kak Ardelin untuk jawabannya.